Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pak DTV Malang Official. Mudah-mudahan kita semua senantiasa sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun, dan senantiasa mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudaraku, masih di masa pandemi ini, mari kita tetap mematuhi protokol kesehatan dengan cara jaga jarak, cuci tangan pakai sabun dengan air mengalir, dan senantiasa memakai masker. Nah, saudaraku, salah satu gunung yang terkenal dengan cerita-cerita mistis adalah Gunung Arjuna, atau biasa disebut dengan Gunung Arjuno. Gunung Arjuno ini gunung yang terletak di Malang, Pasuruan, dan Mojokerto. Nah, kalau kita ke Malang itu ada gunung, kalau dari arah Surabaya di sisi kanan itu ada gunung yang menjulang tinggi, itu adalah Gunung Arjuno. Berbicara tentang Gunung Arjuno, pasti kita tidak akan pernah lepas dari yang namanya kisah-kisah misteri yang menyelimutinya. Karena sudah lazim ya, setiap gunung, ya terutama yang gunung-gunung yang ada di tanah Jawa ini memiliki rahasia kisah-kisah mistisnya. Ada Gunung Lawu, Gunung Semeru, Gunung Argopuro, Gunung Merapi, Gunung Raung, Gunung Gede, Gunung Salak, Gunung Slamet, dan sebagainya. Ini memiliki kisah-kisah mistis, kisah-kisah misteri sendiri. Nah, Gunung Arjuna ini boleh dikata sebagai gunung yang paling menyeramkan di Jawa Timur. Ya. Karena apa? Kisah mistis daripada Gunung Arjuna ini sudah sangat kondang dan terkenal, bahkan viral di kalangan pendaki maupun di kalangan masyarakat umum. Kalau berbicara tentang Gunung Arjuna, pasti yang terbayang adalah kisah-kisah mistisnya. Nah, salah satu kisah mistis yang menjadi bagian daripada Gunung Arjuna adalah adanya Alas Lali Jiwo. Alas Lali Jiwo ini kalau diterjemahkan secara bebas ke dalam bahasa Indonesia, ini berarti rutan lupa jiwa. Ya, jadi dari namanya aja sudah kelihatan bahwa di sini hutan yang membuat orang lupa pada jiwanya. Jadi alas atau hutan yang menurut penuturan banyak pendaki, bahkan banyak orang-orang tokoh spiritualis, adalah Alas Lali Jiwo ini adalah hutan yang membuat orang-orang yang melintasinya bisa tersesat. Nah, dan ini memang sudah beberapa kali terbukti banyak pendaki yang tersesat di Alas Lali Jiwo ini. Nah, saudaraku, beberapa kasus pendaki yang terkait dengan Alas Lali Jiwo ini pernah dan bahkan sering terjadi di Gunung Arjuna. Nah, apakah ini semua berkaitan dengan mistis? Nah, ini tidak ada yang tahu pasti. Nah, tidak ada yang bisa memberikan penjelasan secara pasti. Namun, yang jelas, memang cukup banyak kisah-kisah dari para pendaki yang tersesat di Alas Lali Jiwo ini. Nah, ini diyakini sejak zaman dahulu kala.
Gunung Arjuna ini dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis yang di luar nalar dan logika manusia. Bahkan sejak zaman Singosari dan Kerajaan Majapahit, daerah Gunung Arjuna memang dijadikan tempat untuk pemujaan. Bahkan menurut beberapa cerita, hingga saat ini masih ada beberapa spot atau tempat-tempat pemujaan yang beberapa kali dan sering sekali dikunjungi oleh masyarakat dari beberapa kalangan, dari beberapa daerah, dari beberapa kepentingan. Ya, entah itu tujuannya baik atau tujuannya tidak baik. Yang jelas masih banyak orang-orang yang mendatangi tempat pemujaan-pemujaan yang ada di lereng dan puncak Arjuna tersebut. Hal inilah yang bisa dikatakan semakin menguatkan bahwa Gunung Arjuna ini sebagai tempat yang mistis. Termasuk ada alas lali jiwa di dalam ataupun di lereng Gunung Arjuna tersebut. Sehingga hal ini menjadikan alasan yang cukup kuat ya tentang betapa mistisnya Gunung Arjuna tersebut. Nah, jadi dari beberapa pernyataan dan apa yang disampaikan oleh saudara-saudara kita yang pernah mengalami hal-hal mistis di lereng ataupun di alas lali jiwa ini, ya, memang sangat menyeramkan alasannya. Jadi banyak sekali hal-hal yang sangat menyeramkan dan menakutkan. Bahkan ada pengalaman dari beberapa pendaki Gunung Arjuna ketika melewati alas lali jiwa ini adalah sesuatu yang sudah terasa sangat mistis. Di situ ada bangunan-bangunan yang menyerupai pura ataupun candi-candi dan beberapa arca yang mungkin ini sebagai tempat pemujaan, menambah suasana di alas lali jiwa ini semakin terasa menyeramkan. Nah, selain itu juga ada penuturan dari beberapa orang tentang adanya oyot mimang, ataupun oyot mimang ini kalau bisa dikatakan sebagai akar gaib. Ini ada yang ada di pohon-pohon yang ada di alas lali jiwa. Ini juga menjadi simbol-simbol kemistisan yang ada di alas lali jiwa tersebut. Jadi tentang apa yang dinamakan oyot mimang ini di masyarakat Jawa ini percaya bahwasanya oyot mimang ini adalah merupakan perwujudan dari makhluk-makhluk gaib. Jadi kalau ada orang bilang orang yang selalu tersesat ataupun mencari seseorang tidak ketemu alamat seseorang tidak ketemu, maka mereka akan bilang kayak ngelangkahi oyot mimang atau melangkah di atas oyot mimang tersebut. Nah, bentuknya oyot mimang ini memang seperti akar pohon pada umumnya. Dan seperti benar-benar akar pohon, tidak ada bedanya ya dengan akar-akar pohon yang lain. Tapi jika kita melangkah di atasnya atau kita tersandung oleh oyot mimang ini, kita akan tersesat, kita akan linglung, bahkan tidak bisa pulang. Karena apa? Karena kita akan berputar-putar di daerah-daerah situ saja. Nah, dan tidak pernah bisa berkeluar. Nah, biasanya ada tips apabila kita merasa bahwa kita berputar-putar terus di daerah yang sama dalam waktu yang lama, maka kita disarankan untuk berhenti, duduk dengan tenang, berdoa kepada Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
setelah itu baru melanjutkan perjalanan. Kan biasanya kalau sudah begitu, maka kita akan bisa keluar dari tempat itu. Nah, dan adanya oyot mimang inilah yang dipercaya oleh orang-orang menjadi penyebab pendaki ataupun orang lain itu tersesat di alas lali jiwo. Jadi banyak sekali orang-orang yang merasa bahwa memang alas lali jiwo ini memiliki nuansa sangat mistis sekali. Dan banyak sekali orang yang tersesat di alas lali jiwo tersebut. Namun, kalau kita mengamatinya dengan cermat, ternyata pohon-pohon di alas lali jiwo ini semuanya berbentuk sama. Nah, inilah yang mungkin menjadi penyebab utama banyak pendaki yang tersesat. Bahkan kalau kita lihat kontur atau keadaan geografis alamnya di alas lali jiwo ini, ada banyak bukit-bukit dan semuanya juga sama. Nah, jadi kalau kita melihat bukit-bukit yang ada di alas lali jiwo ini, itu semuanya sama, bahkan atau boleh dikatakan mirip ya. Nah, apalagi ditambah dengan adanya kabut yang tebal yang kerap tiba-tiba menyelimuti daerah di sekitar alas lali jiwo tersebut. Jadi masuk akal sekali dan sangat bisa diterima akal apabila banyak kasus orang yang tersesat di alas lali jiwo. Ya. Jadi mungkin penyebabnya adalah karena keadaan pohon, bentuk pohonnya yang sama, bukit-bukitnya yang sama, dan juga adanya kabut yang biasanya tiba-tiba turun dan kabut tersebut sangat tebal sehingga yang membuat orang-orang tersesat. Juga ada mitos ataupun pantangan di dalam alas lali jiwo tersebut. Kita tidak boleh mengeluh. Apabila kita bilang kok jauh, maka kita akan merasa sangat jauh. Kok capek, nah kita akan benar-benar capek. Ya. Jadi ketika kita melihat adanya pohon-pohon yang sama, bukit-bukit yang sama, juga kabut tebal, sangat masuk akal kalau misalkan ada pendaki yang tersesat tanpa adanya mistis sekalipun. Nah, meskipun kita sudah meyakini bahwa itu dikarenakan kontur geografis ataupun keadaan bukit-bukitnya ataupun pohon dan kabut tebal, namun kisah-kisah mistis ini memang tidak bisa dilepaskan begitu saja dari cerita alas lali jiwo. Ya, percaya atau tidak, beberapa kisah pendaki yang tersesat memang selalu dikaitkan dengan hal-hal yang mistis. Ya. Karena memang ada beberapa kisah-kisah ini yang susah untuk dinalar dan mungkin memang benar-benar mistis. Namun beberapa kisah tersebut ya juga bisa kita nalar dengan beberapa faktor, misalkan faktor kelelahan ataupun faktor tadi pohon-pohon yang ada di alas lali jiwo itu bentuknya sama. Nah, jadi saudaraku, agar kita tidak tersesat ketika kita naik Gunung Arjuna, apalagi ketika kita nyampe di alas lali jiwo, maka untuk teman-teman ataupun saudaraku semua yang belum punya pengalaman, bisa minta bantuan juru kunci ya untuk naik ke atas Gunung Arjuna. Ya. Jadi intinya kalau kita mau aman dan selamat ketika berada di alas lali jiwo, jangan berbicara dan berbuat yang aneh-aneh. Tetap fokus berdoa kepada Tuhan untuk minta keselamatan. Nah, jadi seperti itu saudaraku ya, ada beberapa hal.
tentang cerita-cerita mistis dari alas lali jiwa yang berada di lereng Gunung Arjuna. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada guna dan manfaatnya. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.